Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarani Fania Rukmana dari kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan materi tentang demokrasi terpimpin. Konsep dan tujuan dari demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusannya serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, yaitu Presiden Soekarno. Pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. Membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September atau G30S di tahun 1965. Yang menjadi awal melemahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang pertama, pemerintah otoritarian, memuncaknya kekuasaan presiden atas negara. Yang kedua, dukungan kuat dari unsur militer yang menjadi kekuatan politik baru. Yang ketiga, dukungan kuat dari PKI sebagai pendukung setia Presiden Soekarno. Yang keempat, lembaga legislatif sangat lemah, dapat diatur bahkan dibubarkan oleh presiden. Yang kelima, peran partai politik terbatas bahkan dapat dibubarkan oleh presiden. Yang keenam, gerakan separatis yang masih berlangsung dari masa sebelumnya. Yang ketujuh, politik luar negeri yang keras dan memihak blok timur. Yang kedelapan, negara mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang terakhir, kebijakan-kebijakan monumental banyak dilakukan di tengah krisis ekonomi yang terus memburuk. Penyimpangan-penyimpangan dari demokrasi terpimpin. Era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan menguatnya posisi Presiden Soekarno didukung oleh TNI dan PKI. Seluruh kebijakan negara hampir selalu dikeluarkan oleh Presiden Soekarno tanpa mempertimbangkan suara pihak-pihak lain. Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukannya antara lain membubarkan DPR hasil pemilu pada 4 Juni 1960, kemudian membentuk DPR-GR karena menolak anggaran belanja negara yang diusulkan oleh pemerintah. Membubarkan konstituanti hasil pemilu melalui dekret Presiden 5 Juli 1959. Pembentukan MPRS yang disusun oleh presiden itu sendiri mengatur setiap sendi kehidupan negara melalui Manipol, Usdek, dan Nasakom. Mengangkat Ketua MPRS dan Ketua DPR-GR sebagai Menteri Kabinet Kerja. Meningkatkan peranan ABRI dalam politik nasional. Membubarkan Masyumi dan PSI dalam kaitannya dengan PRRI dan Permesta. Kekuasaan presiden yang tidak terbatas, termasuk dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan secara sepihak, seperti keluar dari PBB, konfrontasi dari Irian Barat dan Malaysia, mengadakan Konevo dan Ganevo. Kelemahan dari demokrasi terpimpin. Yang pertama, mengaburnya sistem kepartaian. Partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif. Dibentuknya DPR gotong royong atau DPR-GR membuat sistem politik sangat lemah. Hal ini dikarenakan DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk menyingkirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Beberapa lawan politik menjadi tahanan. Yang keempat, puncak anti kebebasan pers.
Menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers, pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar, seperti Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI atau Partai Sosialis Indonesia. Yang terakhir, otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Perkembangan politik. Yang pertama ada pembebasan Irian Barat. Pembebasan Irian Barat menjadi program utama pemerintah Indonesia sejak diputuskan permasalahannya dalam konferensi meja bundar pada Desember 1949. Program ini baru dilaksanakan pada masa demokrasi terpimpin. Indonesia mengusulkan pembahasan ini dalam konferensi Perdana Menteri dan kemudian sidang Dewan Keamanan PBB pada 1956 sampai dengan 1960 hingga Indonesia memutuskan hubungan diplomatiknya pada bulan Agustus. Amerika Serikat ditunjuk PBB untuk membantu menyelesaikan masalah Irian Barat. Namun pada saat yang sama, Indonesia mempersiapkan opsi militer. Jenderal Nasution mengamankan perjanjian senjata dengan Moskow, sementara Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat atau Trikora. Hal ini direspon oleh Belanda dengan memperkuat perbatasan. Operasi Mandala dilakukan di bawah pimpinan Maijen Soeharto, berhasil menguasai Terminabuan. Belanda mendapat tekanan dari Amerika Serikat untuk berunding, karena Indonesia mendapatkan dukungan penuh dari Uni Soviet. Konflik berkelanjutan akan membuat Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam agresi di Pasifik Barat Daya. Belanda melunak dan akhirnya menyepakati Perjanjian New York pada Agustus 1962. Perjanjian ini ditindaklanjuti dengan penyerahan Irian Barat dari PBB ke Republik Indonesia secara sementara pada 1 Mei 1963. Yang kedua, gerakan non-blok. Politik luar negeri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, sehingga dapat berhubungan dengan negara manapun yang berusaha mewujudkan perdamaian. Tidak terikat pada blok barat ataupun timur. Hal ini diterjemahkan dalam keikutsertaan Indonesia dalam gerakan non-blok. Gerakan ini berupaya untuk membentuk kekuatan netral dan mencegah konflik berkelanjutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua kutub politik dunia. Gerakan ini juga menangani konflik-konflik seperti India, RRC, India-Pakistan, dan kemudian Indonesia-Malaysia. 2 kali konferensi tingkat tinggi di Beograd dan Kairo berupaya untuk memberikan tekanan kepada PBB untuk menekan konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memperingatkan bahaya perang antara keduanya. Meski begitu, dengan semakin memanasnya konflik Irian Barat, Indonesia menempel blok timur karena bersedia membantu persenjataan untuk berperang. Yang ketiga, konfrontasi Malaysia. Konfrontasi ini dimulai setelah Tengku Abdul Rahman mengumumkan pembentukan Federasi Malaya pada 27 Mei 1961. Kebijakan ini didukung oleh Inggris dalam persiapannya. Kebijakannya membuat hubungan Indonesia-Malaysia memanas yang dianggap mengganggu revolusi Indonesia dengan hadirnya pangkalan militer Inggris. Selain itu, Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonial Inggris. Indonesia, Filipina, dan Malaya melalui PBB melakukan peninjauan keinginan rakyat untuk bergabung dalam federasi. Namun, federasi diproklamasikan sebelum peninjauan dilakukan oleh PBB. Indonesia memutuskan hubungan ekonomi dengan wilayah-wilayah Federasi Malaya pada tahun 1963 di tanggal 21 September. Konflik pecah di Kalimantan Utara, dan diskusinya berjalan alot sampai 1964. Presiden kemudian mengucapkan Dwi Komando Rakyat sebagai tanda masuknya konfrontasi pada fase perang. Konflik ini mereda pada pertemuan di Tokyo pada 20 Juni 1964 untuk membuat Komisi Asia Afrika dan menghentikan permusuhan terhadap Malaysia. Yang keempat, keluar dari PBB. Indonesia memutuskan untuk keluar dari PBB pada 1965 di bulan Januari disebabkan oleh diterimanya Malaysia sebagai anggota PBB. Bahkan, Dewan Keamanan tidak tetap. Aksi ini sangat
Disayangkan karena Indonesia kehilangan forum yang sangat besar untuk memperjuangkan penyelesaian konfliknya dengan Malaysia. Hal ini kemudian diganti dengan menginisiasi berdirinya New Emerging Force atau NEVO sekaligus berlangsungnya Conference of New Emerging Force atau CONEVO dan Games of Emerging Force atau GANEVO. Meski begitu, program ini tidak berjalan efektif karena PBB adalah forum yang sangat penting dan kebijakan Indonesia yang memperbanyak lawan disebanding lawan sangatlah buruk. Hal ini berlawanan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Indonesia baru masuk kembali pada PBB pada masa Orde Baru. Yang kelima, Gerakan G30S. Pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira Angkatan Darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang Gerakan 30 September segera menyebar pada tanggal 1 Oktober 1965 dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30 September 1965 ini mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi pada masa awal demokrasi terpimpin sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi tersebut, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Yang pertama, pembentukan Dewan Perancang Nasional atau DAPERNAS dan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional DAPERNAS pada 15 Agustus 1959 yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. DAPERNAS kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana terdiri atas blueprint, tripola yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963, dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau BAPENAS yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti DAPERNAS. Tugas BAPENAS adalah menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan landasan baru bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yaitu deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dibentuknya DEKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari imperialisme. Meski begitu, dalam pelaksanaannya, DEKON tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan. Masalahnya, perekonomian diatur atau dipegang oleh pemerintah, sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi banyak yang diabaikan. Yang ketiga, pembangunan proyek mercusuar. Keadaan perekonomian semakin memburuk karena pembengkakan biaya proyek mercusuar. Proyek mercusuar Soekarno adalah proyek pembangunan ibu kota agar mendapat perhatian dari luar negeri untuk memfasilitasi GANEVO sebagai tandingan dari Olimpiade. Pemerintah membangun proyek besar seperti gedung CONEVO yang sekarang dikenal sebagai DPR, MPR, DPRD DKI Jakarta, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Pembangunan Monumen Nasional atau Monas, dan Pusat Pertokoan Sarinah. Yang terakhir, penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500, nilainya akan berubah menjadi 50 perak. Begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 akan dibukukan. Kemudian ada gambar pembangunan kompleks olahraga di Senayan, termasuk Gelora Bung Karno, merupakan proyek yang sangat ambisius pada saat itu. Kondisi sosial budaya. Adanya larangan pedagang asing di luar ibu kota daerah.
Dalam bidang sosial, pada masa demokrasi terpimpin, pernah terjadi konflik antar pedagang asing terutama Cina. Pada 1 Januari 1960, para pedagang asing ini dilarang berdagang di pedesaan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang dipindahkan ke kota. Atas kebijakan tersebut, pemerintah di Beijing memberikan reaksi keras terhadap usaha tentara Indonesia yang melarang warga negara asing, yang terutama Cina, bergerak dalam bidang usaha eceran di luar kota-kota besar. Yang kedua, kerusuhan di Jakarta. Pada masa konfrontasi di Indonesia-Malaysia, keadaan sosial Indonesia mulai kacau. Kedutaan besar Inggris dan 21 rumah stafnya dibakar habis di Jakarta. Sebagai balasan, kedutaan besar Indonesia di Malaysia juga mengalami kerusakan. Hal ini berujung pada pemutusan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Yang ketiga, konflik Lekra dan Manikebu. Dalam bidang kebudayaan, juga terdapat konflik Lekra dan Manikebu. Lekra atau Lembaga Kebudayaan Rakyat, kelompok pendukung ajaran Nasakom, sementara Manikebu adalah manifesto kebudayaan, yaitu sekelompok cendekiawan yang anti dengan ajaran tersebut. Kelompok Manikebu mendukung Pancasila, tetapi tidak mendukung ajaran Nasakom. Manikebu tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh ideologi tertentu. Manikebu kemudian dilarang oleh pemerintah Republik Indonesia karena dianggap menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi. Tokoh-tokoh dalam Manikebu antara lain Yasin dan Taufik Ismail. Yang terakhir, pelarangan musik dan tarian ala barat. Masa demokrasi terpimpin, segala aspek kehidupan masyarakat berada di bawah dominasi politik. Bahkan, kelompok seniman Kus Plus juga pernah ditahan oleh pihak kejaksaan karena dianggap memainkan musik yang kebarat-baratan. Melalui pidato-pidatonya, Presiden Soekarno mengecam kebudayaan barat berupa musik rock and roll, dansa ala cha-cha, dan musik pop. Akhir dari demokrasi terpimpin. Gencarnya aktivitas politik internasional Indonesia seakan menutupi dinamika dalam negeri. Di Jakarta, tiga poros PKI, TNI, dan Soekarno semakin kuat memberikan pengaruh satu sama lain. Posisi PKI semakin kuat sebagai pendukung politik Soekarno. Di sisi lain, menggiatkan upaya di akar rumput, salah satunya mengusulkan Angkatan Kelima, dengan mempersenjatai buruh tani sebagai bentuk bantuan atas panggilan revolusi Soekarno. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan di kalangan TNI, yang menganggap PKI sudah melampaui batas partai politik biasa. Muncul informasi yang menyatakan bahwa antara PKI dan TNI sedang mempersiapkan kudeta pemerintahan karena ketidaksenangan tersebut. Pada 30 September 1965 malam, sebuah aksi yang diduga dilakukan oleh PKI menewaskan 7 perwira tinggi TNI di Jakarta. Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengembalikan keamanan dan wibawa pemerintah setelah kekacauan yang terjadi melalui surat pemerintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Terjadi dualisme kepemimpinan pada masa ini, karena roda pemerintahan sekarang dijalankan oleh Soeharto. Meski begitu, Soekarno menyampaikan penawaksara pada sidang MPRS 10 Januari 1967. Tetapi tidak dianggap cukup untuk mempertanggungjawabkan peristiwa yang telah terjadi dalam hampir 2 tahun ini. Kamis, 20 Februari 1967, Presiden Soekarno memindahkan kekuasaan pada pengemban, yaitu Soeharto. Dengan ini masa demokrasi terpimpin kemudian berakhir dan dipimpin oleh Soeharto. Indonesia memasuki masa Orde Baru. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.